Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Kalau saya menanggapi secara teknokratis ya, secara profesional, itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu ya, terkait bansos. Ya. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton. Ya, itu angka yang sangat signifikan. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Pak Tom Lembong dan siapapun. Bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Tim penasihat hukum Tom Lembong kembali mengunjungi mantan Menteri Perdagangan itu di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Ari Yusuf Amir yang sempat bertemu dengan Tom Lembong mengungkapkan bahwa sosok Tom Lembong sangat tegar dalam menghadapi ujian yang tengah dihadapinya. Tadi Pak Tom mengatakan, dan ini penting buat kita semua, adalah bahwa nilai-nilai perjuangan ini harus kita pertahankan. Beliau tidak akan melakukan negosiasi-negosiasi, beliau akan konsisten dengan nilai perjuangannya, dan beliau sanggup menghadapi ini semua. Ini betul-betul mengharukan bagi kita. Kita membayangkan seorang Pak Tom dalam tahanan, dalam keterbatasan, kesusahan, tapi beliau ternyata semakin di dalam semakin tinggi semangat juangnya. Ini luar biasa. Jadi ini catatan penting bagi kita semua bahwa ternyata nilai-nilai itu tidak bisa dipenjarakan. Nilai-nilai itu tidak bisa ditekan-tekan. Semakin ditekan, semakin dipenjarakan, semakin menyala nilai-nilai itu. Dan Pak Tom menyatakan hari ini, bahkan beliau sanggup mati untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan ini. Jadi buat kita semua, ini pelajaran berharga bagi kita. Kita jangan pernah lelah untuk terus berjuang. Insya Allah Indonesia akan menjadi makmur, akan menjadi adil, dan tidak ada lagi kezaliman-kezaliman, dan betul-betul hukum untuk keadilan. Jangan gunakan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik Anda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Udah lama nih kita tidak update bagaimana perkembangan kasus Tom Lembong, dan apakah Tom Lembong nantinya berpeluang bebas dari dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung atau gimana? Nah, yuk disimak sampai selesai Sahabat Henrys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Henrys semua. Oke? Thank you so much. Nah, baru-baru ini Tom Lembong dari dalam penjara menuliskan surat lagi guys ya. Yuk, surat apa yang tulis Pak Tom Lembong? Istri Tom Lembong, Ciska Wiharja, dan tim penasihat hukum Tom Lembong mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia. Mereka ditemui oleh Komisioner Komnas HAM Bapak Hari Kurniawan. Kedatangan istri Tom Lembong dan tim penasihat hukum untuk melakukan audiensi terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum dari Kejaksaan Agung. Komnas HAM punya hak dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yang kami adukan terhadap Komnas HAM pun adalah hak-hak Pak Tom Lembong yang dilindungi oleh KUHP. Untuk itu kami mengadukan kepada Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan investigasi mendalam dan melakukan pengawasan
secara aktif terhadap proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini. Kiranya nanti setelah ada Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dan ditemui hasil, nah itu hasil itu yang sangat kita tunggu. Apakah betul dugaan kami bahwasannya telah terjadi pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi oleh KUHP? Dalam kesempatan ini, tim penasihat hukum Tom Lembong juga menyerahkan surat pengaduan dan bukti-bukti pengaduan kepada Komisioner Komnas HAM. Selain surat, istri dan juga tim kuasa hukum Tom Lembong mengajukan audiensi ke Komisi Yudisial mengenai kasus Tom Lembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dari tim hukum Pak Tom Lembong mengajukan pengaduan dan melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial. Nah, dalam kehadiran kami kali ini itu ada dua. Yang pertama, mengadukan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim pemeriksa pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang kedua, yang kami mintakan kepada Komisi Yudisial adalah agar berperan aktif memantau, menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan secara aktif dalam persidangan pokok perkara yang nantinya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini kita ajukan agar Pak Tom Lembong dalam menjalani persidangan nanti tidak mendapatkan perilaku diskriminasi atau perilaku yang tidak dibenarkan secara hukum yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk itu kita memintanya kepada Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial lah yang berhak dan berwenang dalam melakukan pemantauan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, mudah-mudahan persidangan Pak Tom Lembong nanti dalam pemeriksaan pokok perkara, Pak Tom Lembong bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Kami masih sangat meyakini bahwa proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong patut diduga memang terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian, dan kami juga meminta kepada masyarakat nanti jika sudah berkas perkara ini dikirimkan dan disidangkan, diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Tipikornya, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif memantau jalannya persidangan dan memberikan kritik-kritik dan masukan-masukan selama proses persidangan. Karena Pak Tom sendiri komitmen bahwa beliau tegak lurus terhadap penegakan hukum di Indonesia dan tegak lurus untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, kami mengundang kepada masyarakat agar berkenan turun dan berpartisipasi secara aktif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang lebih penting lagi sebetulnya untuk di depannya nanti pengawasan atas hakim yang akan ditunjuk untuk sidang pokok perkara, karena ini penting untuk keadilan dan transparansi juga untuk suami saya. Itu saja yang saya bisa sampaikan saat ini. Ini ada sidang eksaminasi gitu ya dari para ahli mengenai putusan pra-peradilan dan dijadikannya Pak Tom Lembong sebagai tersangka. Yuk kita dengarkan ini. Kesimpulan sidang eksaminasi terhadap putusan sidang pra-peradilan Tom Lembong. Jadi yang kami kaji sekarang adalah apakah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik beserta penahanannya itu sah atau tidak. Jadi kami menyimpulkan penyidikannya tidak sah karena terjadinya beberapa pelanggaran hukum acara. Penetapannya sebagai tersangka juga demikian tidak sah menurut kami karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan untuk menduga Pak Tom sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Center for Leadership and Law Development Studies atau CLDS Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar sidang eksaminasi atas putusan pra-peradilan Tom Lembong.
4 eksaminator yang dihadirkan adalah Profesor Dr. Rusli Muhammad SHMH, Profesor Hanafi Amrani SH LLM PhD, Dr. Muhammad Arif Setiawan SHMH, dan Wahyu Priyanka Nata Permana SHMH. Para eksaminator tegaskan pandangannya terkait dengan putusan pra-peradilan Tom Lembong. Sidang eksaminasi yang dilakukan secara terbuka ini dihadiri para akademisi dan praktisi hukum di Yogyakarta. Para peserta juga terlibat dalam diskusi serta mengkritisi putusan pra-peradilan Tom Lembong. Yang terakhir, perlu kami sampaikan bahwa hasil dari eksaminasi ini menyimpulkan kalau demikian pertimbangan hakimnya seperti itu, mestinya putusannya bukan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, tetapi adalah justru menerima dan mengabulkan gitu. Dan kemudian menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah. Dan yang kedua, penahanan yang dilakukan juga tidak sah juga. Ini kesimpulan akhir dari tadi. Kalau menurut saya pribadi, ini kan para ahli saja, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, para ahli ini aja berkesimpulan kalau dijadikannya tersangka Tom Lembong itu tidak sah, penyidikannya tidak sah. Pra-peradilannya pun seharusnya itu menerima dan mengabulkan. Tetapi kenapa kok ditolak? Para ahli saja itu berpendapat seperti ini. Tapi kenapa tetap juga Tom Lembong ini dijadikan tersangka? Untuk pertama kalinya sejak ditahan oleh Kejaksaan Agung, Bapak Thomas Lembong keluar dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tom Lembong keluar dari rumah tahanan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat petugas dan selalu didampingi oleh tim penasihat hukum. Sesaat kemudian, Tom Lembong pun masuk ke dalam mobil yang membawanya ke sebuah klinik di kawasan Jakarta Selatan. Tom Lembong keluar dari rutan untuk melakukan kontrol terhadap giginya. Dalam kesempatan ini, Bapak Tom Lembong juga menyampaikan terima kasih kepada tim hukum yang telah membantu dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan mendampingi Pak Tom Lembong dalam mendapatkan haknya sebagai tersangka, yaitu mendapatkan perawatan kesehatan. Hak ini diberikan dan dijamin oleh undang-undang melalui Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, di mana ketentuan pasal 58 menentukan seorang tersangka yang dilakukan penahanan terhadap dirinya berhak menghubungi dan diperiksa oleh dokter pribadinya demi pemeriksaan kesehatan pribadinya. Maka dari itu, hari ini Alhamdulillah Pak Tom melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2024 kami telah bersurat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus untuk diperiksa kesehatannya. Alhamdulillah pada hari ini semua berjalan lancar. Ya, jadi untuk para lawyer, ketahui hak-hak klien kita sebagaimana diatur dalam KUHAP dan penuhi hak-hak tersebut, karena sekalipun ditetapkan sebagai tersangka dan dalam posisi ditahan, tetap sebagai warga negara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi. Kalau menurut saya, politik kekuasaan politik ini sangat kuat gitu loh. Ya. Sehingga walaupun para ahli itu menyatakan tidak sah, tidak bersalah, tapi bahkan sebelumnya pada anggota dewan begitu lantangnya menyuarakan tentang kasus Tom Lembong ini, dan mereka banyak yang bersepakat kalau Tom Lembong itu tidak bersalah. Terkesan memaksakan kasusnya Tom Lembong. Belum lagi masyarakat, netizen, ya, rame-rame membela Pak Tom Lembong. Tapi Kejaksaan Agung tetap kekeh ingin menjadikan Pak Tom Lembong menjadi tersangka. Dan sementara itu, para menteri-menteri Jokowi sebelumnya, di era Jokowi, itu tidak diperiksa. Bisa dengan bebasnya. Ya, memang jelas banget gitu loh. Tidak perlu para ahli yang melihat situasi dan kondisi, cukup kita masyarakat biasa. Jelas ini dipolitisasi. Sangat tampak sekali kepentingan politiknya. Ya nggak? Ada yang mengatakan ini sengaja dilakukan karena Pak Tom Lembong itu, kalau sebelumnya kan ada yang mengatakan kalau Pak
Tom Lembong itu karena untuk meredam pendirian Partai Perubahan, karena circle-nya teman dekatnya Pak Anies Baswedan. Nah, ada yang terbaru itu karena Pak Tom Lembong itu kan keran investasinya itu ada pada dirinya Pak Tom Lembong, tapi Pak Tom Lembong nggak mau gitu loh, ya, membuka keran investasi tersebut. Mungkin karena itu Jokowi marah. Kalau menurut saya semuanya itu masuk akal gitu ya. Pak Tom Lembong kan tidak mau lagi mengurusi membuka keran investasi. Ini mungkin sesuai dengan yang sekarang terbaru ini, pengakuan Aguan gitu ya. Aguan bongkar bagaimana dipaksa untuk investasi di IKN karena Pak Jokowi sudah kesana kemari ke luar negeri untuk mencari investor, nggak dapat, maka Aguan dipaksa dengan mungkin iming-iming proyek PSN. Ya, sekarang juga lagi bermasalah tuh PIK 2. Muhammad Said Didu dengan lantang bersuara gitu. Nah, belum lagi nih ada dari 9 naga yang lain itu mendatangi rumah Jokowi. Kabarnya menagih utang atau mungkin ada kontrak politik lainnya. Nah, itu kan jadi pertanyaan antara dua sih. Apakah menagih utang atau ada strategi lain atau kerjasama lainnya gitu loh. Jadi ini sekarang di Solo gitu ya. Nah, sekarang Pak Jokowi aktif sekali gitu ya. Urusan pilkada kemarin, nah sekarang dengan konglomerat kerjasama bisnis atau apa gitu kita nggak tahu ya. Kalau kemarin pilkada udah usai, sekarang dengan konglomerat. Nah, apakah itu menjadi alasan utama Pak Tom Lembong ini dijadikan tersangka? Ya, bisa jadi guys ya. Ya, karena Pak Tom mungkin menyadari seperti IKN, investasi di IKN itu kan terkesan memang dipaksakan gitu loh, ya. Sementara itu kan tanpa ada kajian-kajian dan lain sebagainya. Nah, ya kan, kenapa kok dilakukan? Nah, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari kasus Tom Lembong ini, ya. Apakah Kejaksaan Agung akan tetap kekeh menjadikan Tom Lembong menjadi tersangka atau Pak Tom Lembong segera akan dibebaskan, ya kan? Ya. Nah, sementara itu, sahabat Hendris, ini ada menteri di era Jokowi yang sekarang juga kabarnya akan diperiksa oleh KPK, ya kan, terkait berita kuota internet, anggarannya bocor hingga 1,5 triliun. Nadiem Makarim. Nah, apakah Nadiem Makarim nanti akan dipanggil, kemudian akan diperiksa, ya, atas laporan ini? Ada pemberitaannya gitu ya. Ini pemberitaan lengkapnya, silahkan kalian baca ya. Apakah nanti dia akan dipanggil, akan diperiksa mengenai hal ini. Nah, kalau ia dipanggil nanti berarti satu persatu para menteri-menteri di era kabinet Jokowi itu akan diproses, ya kan? Akan dimintai keterangan, bisa jadi akan tersandung masalah korupsi. Ya, kita lihat saja sahabat Iris ya, bagaimana nanti ke depannya. Dan lalu bagaimana dengan menteri-menteri yang tidak yang masih menjabat di era Jokowi dan juga masih menjabat di eranya Prabowo, ya. Apakah juga nanti akan ada proses tindak lanjutnya? Kita nggak tahu. We will see. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.